Di sisi ngaji sendiri kita kan ada autokritik lah untuk ke anak-anak circle itu ya bahwa kayak kita nih udah misalkan ngebangun diskusi bareng sama ini, tapi tetap aja ada komen-komen dari anak ngaji sendiri misalkan. Lu lihat aja nanti komen di acara kayak kita ya. Kajian apa nih nggak ada dalilnya gitu. Kayak gitu-gitulah. Emang bukan kajian orang podcast ini, aneh banget. Jadi selalu ada aja kayak gitu-gitu. Nah, biasanya tuh citra dari orang luar ya, itu ngelihatnya jadinya kayak risih loh. Anak kaji, risih lihat anak kaji gitu. Tapi kalau lu mungkin karena ada background tadi ya. Iya, karena tumbuhnya di situ juga. Iya gitu. sih. Yang kenapa sampai sekarang nggak pernah tak bahas karena ya ketika saya bahas berarti kan ada tanggung jawab dan responsibility yang benar untuk menunjukkan yang benar. Itu yang sulit. Dan makanya udahlah tak lepasin aja toh itu udah urusan private masing-masing gitu. Kayak hal-hal kayak gitu muncul dan karena tumbuh dari lingkungan seperti itu memahami sebenarnya. Memahami. Cuman di sisi lain dari luar pun kita tahu nih. Jadi gini, ini diskusi menarik ya sebenarnya dan agak kontroversial mungkin. Bagus. Carinya ribut ya, Pak. Jadi gini, urusan yang terbaru tak bahas ya. Itu kan perdukunan. Betul. Ya itu perdukunan dan Ustaz Felix mungkin tahu, Mas Fuad, Mas juga mungkin paham. Dari awal fokus saya adalah di critical thinking. Iya, critical thinking sama hal-hal yang sifatnya material. Benar. Jadi dari awal tuh nggak pernah tuh bawa nama agama, tapi SOW-nya udah saya jelasin nih. Iya. Benar. Gua nggak pernah bilang gaib itu nggak ada. Gua nggak pernah bilang ini nggak ada. Gua bilang santet nggak ada. Itu selalu santet itu mau kita pakai definisi apapun nih, mau kita pakai definisi dari buku tahun 97. Nah, santet pun kalau itu kategorinya atau golongannya dimasukin ke peracunan atau chemical itu bukan gua nggak nge-gens itu gitu. Tapi kalau dibilang lu kan ada dukun santet yang ngaku tobat terus cerita tuh kan gini. Enggak, dia mungkin tobat ya, bukan ngaku tobat. Dukun tobat. Tobat dan mengaku. Dia tobat dan mengaku gitu ya. Dia dukun mengaku kan kalau selama ini praktek dia lakukan dengan beraliansi sama jin dan setan. Dia kayak jenderal jin dan setan untuk nyelakain dan membunuh orang lain. Gua nggak sepakat gitu. Nah, dan nggak ada, dan itu dampaknya sangat destruktif untuk masyarakat karena akhirnya masyarakat meyakini hal itu bisa dilakukan. Ada manusia bisa punya pasukan jin dan setan untuk membunuh orang lain. Nah, akhirnya tapi di satu sisi saya bukan Ustaz Felix Show. Dan saya sangat menghargai kepakaran. Ya saya tidak bermain di situ. Aku juga nggak pakar. Ustaz pakar lah. Ya Allah. Dan saya tidak bermain di situ, tapi cuma dikasih SOW-nya. Tolong, gue tidak bilang gaib itu tidak ada. Gue tidak bilang sihir itu tidak ada. Gue bilang santet itu tidak ada. Santet dengan bersekutu jin dan iblis untuk membunuh orang lain. Itu seru banget sih. Ya meledakkan. Ya mantan dukunnya kan ngomong, kalau saya masih aktif saya akan nggak cuma paku saya kirim ke perut Ferry Irwandi, saya ledakin. Oh mantap betul. Itu bisa menutup seluruh apa industri pengiriman paket. Industri militer mati. Pengiriman paket hilang. Seberapa mahal development nuklir? Iya makanya. Pindad jual gorengan langsung. Iya loh. Katanya waktu di challenge ya kenapa nggak bawa militer? Ya itu kan untuk satu orang. Ya nggak apa-apa, Netanyahu aja. Iya benar. Setuju. Aku mau sewa siapa dukun yang bisa ngasih paku. Dan itu ada videonya. Itu yang nggak gue percaya gitu loh. Paku beton tapi bisa nggak? Nah, at the end of the day, akhirnya terus didesak. Gue nggak ngerti ternyata bukan cuman orang perdukunan yang tersinggung. Ada kelompok lain yang tersinggung. Terus ditantang terus. Harus ada basis agama, sihir sama santet sama, dan harus wajib. Lu kalau bilang santet gak ada berarti lu bukan muslim. Allahu Akbar, tak bilang. Waduh, jadi kafir ya, langsung dikafirkan ya. Iya, gue lagi sama Ma'ruf Nahi Munkar. Gue dibilang kafir. Wah, serem banget. Pada awalnya sabar nanti, nah, karena tentu bukannya tanpa dasar, ada dasarnya. Cuma mungkin nggak dipahami dan nggak diomongin di YouTube oleh beberapa pihak lain. Ada dasarnya. Terus akhirnya tak bilang pun baik-baik gini. Gue nggak percaya ada orang bisa kerjasama dengan jin dan setan untuk membunuh orang. Dasarnya adalah gue baca Ali Imran 179 sama Al Jin 2627. Udah Andi Hidayat nih. Posisi. Sebelah kiri ya, sebelah kanan atas. Itu sangat bisa salah kan? Sangat bisa salah. Mau kita metode tafsirnya misalnya wijaz atau tahlili atau kita mau lihat tafsir kan banyak kitabnya tuh dari Ibnu Katsir, dari Jalalain, Tobari. yang biasa di Indonesia kan Ibnu Katsir sama Jalalain ya, karena kan
Ya nantilah Ustadz yang paling tahu. Saya takut juga kalau Aku juga takut juga sih. Ya aku juga. Aku nggak takut karena aku dukun ya. Sebenarnya kayak tak bilang kayak gitu. Wah salah nih. Wah Salah asbabun tafsir. nuzulnya yang kayak gini. Gak boleh lu tafsir Waduh. kayak gini. Bentar. Lu bukan mufasir nih gitu kan. Gak boleh. Gue bilang bentar dulu. Ya gue nggak boleh ngomong kayak gitu. Oke. Tapi ketika bilang kalau ini nggak boleh dijadiin dasar, gue kan bingung. Iya. Maksudnya kan setelah baca Ibnu Katsir pun udah dijelasin, kan di situ dibilang ya itu mungkin Ustaz Ali Imran 179 sama Al-Jin 2627 itu terkait kan, karena mirip kan. Tidak Allah Subhanahu wa taala membatasi kita dalam akses ke hal yang gaib kecuali rasul-rasul pilihan. Iya. Nah, di tafsiran yang di Al-Imran 179 itu dijelaskan tentang perang Uhud nih. Iya. Yang di mana umat muslim itu bingung karena hal-hal yang bersifat membingungkan buat mereka antara kaum munafik sama mukmin. Iya. Nggak bisa dibedain. Nggak bisa dibedain. Jadi Allah bilang kayak gitu. Dan Tuhan kan bilang kan, oke, dikasih hal yang dibatasin gaibnya supaya kalian mengacu pada rasulnya. Iya. Iya. Nah, itu kan. Iya. Nah, orang kan bilang jin dan setan masuk ke hal yang gaib nggak? Iya. Iya, Iya kan. Jadi include dari situ ya gue bilang untuk mencelakakan jin dan setan nggak bisa. Dan ada tafsirnya di Ibnu Katsir, bukan gue ngomong. Iya. Ada di situ. Nah, ada satu yang komen, nggak kok ini cuma nyeritain Uhud. Itu ada dan tweetnya gue screenshot. Ini cuma nyeritain perang Uhud, tidak bicara sama sekali tentang akses manusia kepada hal yang gaib. Itu benar atau salah? Akses ke goib ya sebenarnya kalau tadi berbicara tentang goib ya Quran pasti bicara tentang yang goib. Iya. Tapi apakah santet itu adalah bagian yang goib yang dipahami oleh orang Indonesia, itu problemnya tuh. Jadi Nah. definisi itu dulu yang harusnya Iya. dikelarin ya. Iya, sebenarnya ketika dia bilang ke saya kalau Ali Imran itu tidak menceritakan sama sekali hal yang gaib, gimana tadi? Ali Imran tidak menceritakan 179 ya yang nyeritain perang Uhud kan. Iya. Selain kebimbangan perang Uhud ini ada ya ada pernyataan itu gitu. Tidak diberikan kita tidak diberikan akses lah ke hal-hal gaib kecuali rasul-rasul pilihan Allah. betul. Ya berarti kita dibatasi perkara goib memang. Memang kayak gitu ya. Memang kayak gitu. Dan ketika aku bilang kayak gitu itu salah nggak sih? Enggak sebenarnya. Artinya jadi tapi begini, aku sepakat dalam hal ini dan itu kritikku termasuk orang-orang Indonesia. Orang Indonesia tanpa basic apapun pasti akan masuk kepada pendekatan mistis. Oke. Semua pasti pendekatan mistis. Contoh ya, ada orang sakit 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Orang bilang apa? Santet nih. Oke. Padahal sebenarnya dia bisa jadi penyakit menahun atau misalnya penyakit yang lain misalnya, atau dompet hilang. Lu kayaknya kurang sedekah. Mistis lagi. Jadi semua tuh digabungin dengan mistis. Usaha nggak sukses atau bisnisnya Pilkada. Ya Allah serem banget yang itu ya. Coba lu pikir coba level-level orang kayak gini ya, yang jadi pemimpin negeri ngunjungi dukun juga. Iya. MotoGP masih pakai AC lampu. Iya. Nah ini artinya pendekatan orangnya, sebenarnya mistis. Jadi mereka meyakini mistis adalah sesuatu bagian daripada kehidupan mereka. Karena mereka menganggap agama juga bagian daripada kehidupan mereka. Mereka campur adukin antara mistis dengan agama. Goib iya di dalam agama wajib diyakini. Tapi apakah mistis itu bagian goib? Belum tentu. Nah, Belum tentu gitu maksudnya. Jadi nggak semua hal-hal yang mistis bagi lu, metafisika itu dimasukkan ke dalam goib. Voodoo misalnya. Masa itu disampaikan dengan kemudian itu ada di dalam Al-Quran? Sebentar dulu. Dilihat dulu nih apa kerjaannya ini kan gitu kan ya. Nah makanya Indonesia tuh contohnya misalnya kesurupan. Orang pasti bilang apa? Goib. Iya. Padahal itu gejala. Lihat dulu nih kejadiannya apa nih, goib atau bukan? Ada orang tiba-tiba misalnya ya, mohon maaf, tiba-tiba kejeng, teriak-teriak, kita bilang kemasukan setan. Iya. Nyokap gue dulu Padahal stroke. dia lagi keselak Asli. telepon. Nyokap gue dulu stroke itu pertama kali semua pak tetangga manggilin dukun-dukun Iya. itu dipencet-pencet sampai teriak-teriak. Nah. Gue kan nggak tahu apa, gue diem aja. Coba bayangin. Ya Allah kasihan Itu kan banget. itu kan fatal tuh. Iya. Coba bayangin ya. Kalau kita kemudian diagnosanya salah. Iya. Ini kita bilang kemasukan setan, dia keselak, Bro. Iya. Mukanya merah, Iya. mukanya jadi biru. Oh bener nih. Ini setan, jinnya jin biru nih atau Jin apa nih? biru. Wah. Avatar. Harusnya kan dia harusnya kan Lucu banget lagi. lah kan harusnya kan dia supaya dia nggak keselak gimana caranya kan? Iya. Oh ada satu lagi. Contoh misalnya, ini seringkali problematis di dunia kedokteran. Iya. Dalam dunia kedokteran, diagnosa dokter kadang-kadang berbeda dengan diagnosa dalam tanda kutip orang-orang yang menganggap ini bagian goib. Iya. Ya kan ya. Contoh misalnya ada satu penyakit yang sama, dokter bilang ini sakitnya ini. Harusnya disembuhkan dengan cara seperti ini. Ada orang yang bilang gini,
dalam basis agama. Enggak, kedokteran barat itu bohong. Yang benar tuh ini di dalam Al-Quran. Sebentar, itu kan klaim juga. Bisa jadi orang mengartikan Al-Quran dengan cara yang lain. Kalau aku pendekatanku sederhana. Ini kalau ada sesuatu yang terjadi, secara logika gimana dulu nih? Karena orang Indonesia defaultnya itu pakai mistis. Dan seolah-olah agama ini bagian mistis. Ini bahaya banget. Agama tuh bukan mistis loh. Iya. Gitu maksudnya, agama itu percaya goib tapi nggak ngajarin mistis. Oke, menarik. Iya, dan aku pun selalu bikin batasan. Aku percaya hal yang goib. Betul. Tapi aku nggak percaya jin bisa membunuh manusia. Jadi spesifik ke situ. Nah, udah. Ya, aku juga bahas seperti itu. Artinya jin bisa membisikkan untuk manusia bunuh diri atau bunuh orang lain, tapi kemudian dia nggak bisa bunuh manusia. Keputusan ada kan Yuwas Visufi Sudurinas. Nah, ada satu yang menarik, Imam Malik bin Dinar ketika ditanya, kamu lebih takut mana, setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Dia jelas bilang setan dalam bentuk manusia. Kenapa? Ulama jelasin lagi. Kenapa begini? Karena setan dalam bentuk jin kalau dibacain taus dia lari. Kalau setan dalam bentuk jin, setan dalam bentuk jin dibacain taus lari. Iya. Setan dalam bentuk manusia dibacain taus, dia datang terus bilang, "Lu ngomongin gue." Jadi dibacok kayak langsung gitu ya. kebacok. Nah, itu jadi yang bahaya setan dalam bentuk manusia. Topik ini tuh bakal jadi benar kontroversi banget di masyarakat. Makanya kemarin viral banget kan. Iya. Karena ini benar-benar udah mengakar banget kan di masyarakat. Iya, Mengakar itu banget. susahnya. Itu sih. Makanya aku banyak pertanyaan juga sebenarnya ke Ustadz. Karena pada rekomendasi kalau udah urusan agama, dan aku yakin tanyalah yang lebih paham kan. Karena belajar agama harus pakai guru kan. Iya. Benar. Nah, dan saya merasa bukan orang yang bisa gitu loh, dan merasa Ustadz Felix pasti jauh lebih tahu banyak. Makanya tadi saya meyakini bahwa, dan saya juga tidak apa-apa dikoreksi loh, Tat. Keyakinan saya bahwa manusia itu nggak bisa tuh bikin aliansi Yongko dengan jin. Iya. Kayak yang cerita diklaim kan, kayak dia kan diklaim gue ngirimin setan-setan untuk bikin perut dia meledak, terus dia mati instan, gue dibayar 110 juta. Itu ada ceritanya di YouTube. Iya. Menurut Ustadz itu benar atau tidak? Nah, kita bahas dulu tentang koalisi ya. Iya. Kalau manusia berkoalisi dengan jin, ada. Iya. Di dalam Al-Quran kan diceritain ada manusia yang kemudian dengan jin kan ya. Iya. Mereka berkoalisi tapi Allah bilang harusnya tidak. Iya. Nah, berarti jin manusia Iya. tidak boleh berkoalisi. Tapi kalau jin bunuh orang aku nggak percaya. Karena harusnya, jadi kalau gini, pertanyaan kalau ada jin bunuh orang itu pertanggungjawabannya seperti apa? Tapi kalau dia bikin ada paku di dalam perut manusia tuh jin tuh. Nah, ini aku ada perbedaan pendapat, balik lagi ya. Oh, iya. Ada teman-temanku yang meyakini ada, aku tidak. Oke. Berarti kan ketika gue punya pendapat ini, dan bukan cuma pendapat Ustadz Felix doang kan, beberapa ulama pun sama kan. Betul. Bahkan di Gus Baha itu lebih Ngeri kuat lagi ya? dia bilang nggak ada santet kata dia. Betul. Di Nah, Gus Baha. makanya yang perlu kita kasih tahu kepada orang-orang jadi gini, keyakinan kita jin, bahwa jin itu ada, itu final. Oke. Ya. Perkara gue pada itu final. Tapi kemampuan jin kayak apa? Sebentar, ini nggak dirinci. Ini nggak dirinci itu maksudnya. Apakah jin bisa meledakkan perut? Iya. Wah. Apakah jin bisa memindahkan paku? Itu nggak dirinci di dalam Al-Quran gitu maksudnya. Tapi jinnya ada. Bahwa jin itu lebih advance daripada kita. Dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat mereka. Iya. Mereka membisikkan sesuatu. Iya. Mereka adalah bangsa atau umat yang bisa mempengaruhi tingkah laku manusia. Iya. Tapi kalau sampai mindahin paku, aku bilang ini jin atau toko material. Sekalian semen satu sak. semen, ya kan? Bata gitu. Tapi gimana dengan ini Ustadz, yang pegalan ayat yang bilang wa makana lahu liyul akumal ya akumal al-ghaibi walakinalaha ya tajbir mir rasulihi yang tadi saya bahas itu ya yang ada di Ali Imran 179 sama di Al-Jin 2627. Karena setelah kita baca tafsirnya ternyata memang ada 3 pendapat ulama nih hakim di hukum fikih juga udah kelihatan. Nah, dari Ustadz sendiri yang hal seperti itu kayak gimana kita nanggepinnya? Ya, kalau aku sederhana ya, kalau melihat jin itu adalah memang dia terpisah dan kita nggak boleh bekerja sama sekali. Jadi kita punya akses nggak tuh untuk nongkrong sama jin kayak gini? Kalau nongkrong sama jin ya, setauku yang aku dapat cuma Rasul. Aku belum dapat di mana manusia bisa koalisi dengan jin. Ria Puspita mungkin nggak nongkrong kayak gini, Tat. Jadi Rasul dulu dia. Nah, makanya ini menarik. Aku barusan jawab pertanyaan atau Ki Arjuna lah yang bilang bantal besok mati dia Mas. Nah, itu dia. Aku baru kemarin diajak ngobrol sama beberapa orang. Mereka bahas tentang ini. Apa beda antara bukan beda. Halusinasi, delusi dan sama sugesti. Oke. Nah, dia nanya ke aku perkara-perkara ini banyak yang nanya ke aku juga. Apa Tuhan itu nggak cuma halusinasi kita? No.
Ya kan, ini kan keras nih. Agak berani. Agak berani kan ya. Atau sekedar delusional kita. Aku lupa, kayaknya pembahasan kemarin sama dokter kejiwaan itu dia bilang gini. Kalau nggak salah ya, tapi ini bisa didiskusikan. Katanya delusi itu sama sekali nggak punya basic. Kalau halusinasi masih punya basic. Aku ngeliat antum jadi kayak Leonardo DiCaprio. Itu halusinasi emang jelas. bukan Iya, itu halusinasi. Nah, karena aku lihat ada basicnya, tapi aku ngeliatnya lain. Itu halusinasi. Tapi kalau delusi benar-benar nggak ada, tiba-tiba jadi ada di kepala. Itu delusi katanya. Nah, satu lagi sugesti itu memang ada seperti itu, tapi dia menggunakan kekuatan sugesti dia. Aku jawab sederhana, cuma satu bukti. Nah, kalau ada orang yang bilang bahwa saya bisa bekerja sama dengan jin dan jin tuh begini-begini. Sebentar, ini bedain antara kamu serius sama delusi gimana nih ceritanya nih? Kan nggak ada cara untuk proven. Sedangkan kalau ada yang bilang apakah Tuhan itu delusional, aku punya cara untuk provennya. Iya kan? Bahwa ini tidak delusi gitu maksudnya. Kita bisa proof gitu kan. Tapi kalau ini gimana provennya nih? Kalau misalnya contoh ya, Tuhan itu adalah sebuah hal yang delusional. Kita bisa gunain metode deduksi dong untuk membuktikan itu kan. Lah tapi metode mana? Induksi nggak bisa jelas gitu kan. Deduksi nggak bisa juga gitu kan. Antisintesis. Iya. Artinya jangan bawa dalil dulu kayak statement lu ngapain gua ributin kalau lu sendiri bahkan nggak bisa kita ngebuktinya gimana gitu kan. Dibilang diberikan tanda-tanda kebesaran untuk kaum yang berpikir kan. Betul. Benar. Iya. Maksudnya kalau dia bisa ngaku gitu, gua udah bisa juga dong ngaku. Semua orang aja kayak gitu. Itu diulang berkali-kali dalam Al-Quran loh untuk kaum yang berpikir gitu. Benar, logika itu salah satu-satunya cara untuk mendapatkan Tuhan. Berarti kalau ada satu orang yang berkata bahwa aku pernah ketemu jin kemarin, sebentar, verifikasinya gimana? Verifikasinya gimana? Aku cuma mikirnya gini, itu dunia akan chaos banget gak sih? Contohnya kayak aku bisa ngebunuh orang dan aku bilang ada kaitannya dengan itu. Itu yang kemarin kasus siapa tuh? Apa yang tuh? di Cirebon. Ada yang begitu juga. Oh, si Vina. No, dan banyak pembuktian kemarin baru lagi kasus ada lansia yang tertipu 500 juta karena orang ngaku gini jubahnya agama, dia ngaku orang yang dapat karoma, akhirnya setor 500 juta dan pergi. Jadi sebenarnya gini. Itu loh yang bikin. Jadi aku sempat di Twitter karena Twitter itu forum yang lumayan bisa bebas lah kita ngomong ya. Aku bilang waktu itu diajak sama anak-anak ini, mereka ada yang mengidentifikasi mereka sebagai salafi atau apa, aku nggak ngerti. Maksudku aku ngerti tapi aku nggak mau kasih tahu. Maksudku nggak lah, bukan itu esensi dasarnya. Aku bilang, oke, kalian punya keyakinan, kalian punya penafsiran, kalian belajar masalah ini dan ilmu kalian luar biasa lagi. Tapi lihat realitasnya sekarang. Sabar sedikit. Sabar sedikit nih. Betul. Ya, kalian tahu nggak apa yang kalian jadikan bahan dan dasar, apa yang kalian bahas? Itu bukan bukan orang-orang di Twitter yang udah pintar ini yang pakai, tapi dukunnya. Bener. Jadi legitimasi untuk menyakiti orang lain. Iya, betul. Jadi kayak aduh ngeri banget. Lu nggak bisa, maksudnya nggak semua orang punya ilmu tafsir seperti lu, ilmu agama seperti lu untuk memahami yang benar dan batil. Terus akhirnya diambil sama dukunnya. Oh, sihir itu ada dan kami memang bisa menyelakai. Lo ini Ustadz sendiri lo yang ngomong lo. Tapi gini loh Mas, tapi itu agak jauh sih ketika mereka membawa sampai arah keislaman dan tidak Islam gitu maksudnya. Padahal ini kan bukan wilayah Islam dan tidak Islam. Ustadz, saya itu udah dituduh banyak sekali. Apa tuh? Dari kafir, murtad, ateis, agnostik, Yahudi. Belum. belum.